oleh Tuhan. Oke. Lalu apa karakteristik atau ciri khas kitab Yosua yang perlu kita ketahui? Yang pertama, kitab ini menjelaskan banyak tentang janji Tuhan yang selalu konsisten dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kitab Yosua mencatat bagaimana Allah memenuhi janjinya mulai dari Abraham, Isa, dan Yakub, yaitu apa? Memberikan tanah Kanaan. Dan itu terrealisir pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel itu sampai di tanah perjanjian. Yosua pasal 21 ayat 43 mengatakan, maka Tuhan memberikan kepada orang Israel seluruh negeri yang dijanjikannya, seluruh loh. Dan jadi kita lihat tadi, seluruh daerah-daerah di kanan, selatan, utara, barat, daya, dikuasai, diberikan Tuhan kepada Israel. Jadi konsisten Tuhan itu. Jadi dia tidak hanya cuma janji palsu. Tuhan tidak suka janji palsu. Dia nggak suka omong-omong. Kalau di Republik ini agak aneh. Pengadilan sudah memutuskan, KPK gitu ya, jaksa, hakim, pengadilan sudah memutuskan orang ini korupsi. Besoknya langsung presiden hapuskan. Aneh negeri ini. Ya, makanya nggak salah ya. Kalau negeri ini dikatakan ya negeri Konoha. Itu betul itu. Kemarin presiden ya berjanji saya akan sikat korupsi sampai ke dunia lain gitu ya. Tapi besoknya langsung tahu tempe. Langsung hapus korupsi orang. Aneh gitu. Oke. Kalau Tuhan tidak begitu. Dia komitmen dan konsisten, saudara. Konsistensi dan komitmennya Tuhan ini menguntungkan buat kita orang percaya. Apa keuntungannya? Intinya asal kita taat sama Tuhan, asal kita setia sama Tuhan, Tuhan 2 kali lipat lebih setia memberkati kita, menopang dan menolong kita. Tolong diingat ini, saudara. Itu menunjukkan betapa kita bersyukur punya Allah yang komitmen dan setia. Yang kedua, kita Yosua juga banyak menjelaskan tentang yang disebut dengan istilahnya peperangan suci. Ini nggak sama dengan perang salib. Kalau perang salib itu hanya lebih politis ya, tapi memakai jargon-jargon Alkitab. Salah satunya apa? Simbol salib. Saya melihatnya itu lebih politis. Beda dengan peperangan dilakukan oleh bangsa Israel dalam merebut tanah Kanaan. Bukan nggak ada sedikit pun unsur politisnya. Tapi memang karena Tuhan dari awal menciptakan tanah itu harus untuk orang Israel. Cuma sebelum orang Israel sampai di sana, ada orang-orang lain yang menduduki karena tanah Kanaan itu memang subur Bapak Ibu. Yang ditempati orang-orang Israel sekarang. Itu subur banget itu kan. Tapi sudah ada orang lain yang menempati. Ya sama seperti kasus-kasus sekarang yang sedang ada di Jawa Barat tuh. Ya tanah-tanah pemerintah tiba-tiba diduduki. Bahkan ada orang sampai nekat apa? Di atas ya got sungai dia bangun sampai lantai 3 4 tuh Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu loh modelnya. Jadi ada orang-orang yang mencaplok tanah Kanaan itu dulu. Padahal Tuhan siapkan itu hanya untuk mereka. Kan kira-kira begitu. Nah, apa artinya di sini? Kitab ini menjelaskan penaklukan tanah Kanaan oleh Israel di bawah leadership Yosua, kepemimpinan Yosua. Semua itu atas perintah, semua itu atas persetujuan, semua itu atas kendali oleh Tuhan. Dan ini bisa kita lihat contohnya dalam Yosua pasal 20, runtuhnya tembok Yeriko. Bukan karena tenaga, skill, strategi perang yang dimiliki oleh Yosua, tapi karena iman. Karena percaya mereka sama Tuhan, karena mereka melibatkan Tuhan, meminta tolong sama Tuhan, berseru dan memohon kepada Tuhan. Rubuh tembok itu. Ini buktinya bahwa ini bukan perang politis. Bukan. Tapi Tuhan yang berperang. Yang ketiga, ketaatan dan kesetiaan menjadi cerminan dari
Kitab Yosua. Artinya apa? Kitab ini banyak menjelaskan bangsa Israel itu seringkali bolak-balik, 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 bolak-balik. Apa? Tobat hari ini, besok kumat. Besok tobat, hari ini kumat. Itu dia. Jadi nggak ada konsistensi. Nggak ada kesungguhan. Nggak ada totalitas untuk sungguh-sungguh bertobat. Ya saya kira ini cerminan dari orang Kristen setiap zaman, termasuk di zaman sekarang. Kalau hari Minggu tobat. Hari Senin kumat. Jadi tobatnya cuma di hari Minggu, kumatnya itu lebih panjang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada lagi lebih parah. Model orang Kristen sekarang. Ya. Tobatnya itu hanya cuma 1 atau 2 kali setahun. Kalau 2 kali setahun, hanya Paskah pertama, tobat dia. Lewat Paskah, kumat dia. Nanti datang bulan Desember, tobat lagi dia. Lagi lebih parah. Tobat kumatnya itu cuma 1 kali setahun. Dari Januari sampai dengan November, kumat dia. Desember, tobat dia. Jadi dosa 11 bulan dihapus dengan 1 bulan. Atau dosa 10 bulan dihapus dengan 2 bulan. Aneh betul. Atau dosa 6 hari dihapus dengan 1 hari, yaitu hari Minggu. Itu sudah karakter atau pengalaho dari orang Israel itu. Dan itu di copy paste oleh orang-orang Kristen di setiap zaman, termasuk di zaman sekarang. Yang artinya begini, sebenarnya tidak ada pertobatan totalnya. Tidak ada pertobatan total. Dan saudara ingat, sekalipun Tuhan sering dikhianati atau kita hianati dengan tidak tobat total, kasih setia Tuhan, janji Tuhan tidak pernah urung. Dia realisasikan bagi kita. Dia selalu komitmen, dia selalu konsisten untuk memberikan. Tapi tidak berarti. Berarti kalau begitu Pak Tony, kalau toh juga berkat Tuhan berkati kita walaupun kita tidak setia, karena Tuhan kita itu Allah yang setia, ya berarti nggak usah juga lah kita tobat total. Mendingan kita pilih saja seperti orang Israel. Saudara, tentu ada bedanya. Kalau orang yang tobat total, berkat Tuhan itu total. Penyertaan Tuhan itu total. Pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan itu total. Kalau kita tobat total. Apa maksudnya tobat total? Di hati, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Sampai Tuhan Yesus panggil kita. Berkat Tuhan tidak pernah putus-putusnya. Lalu bagaimana kalau kita seperti bangsa Israel? Kambuhan. Gitu ya. Kita katakan apa yang kita dapatkan kita tuai. Maksudnya gimana itu? Ya berkat itu pun kadang-kadang ngocor sedikit-sedikit Bapak Ibu. Setelah itu mati. Ya seperti air kira-kira Bapak Ibu. Karena air kita kan gitu ya. Kalau lagi musim kemarau, wah susah dapat kering. Kita tungguin sampai Tuhan Yesus datang pun nggak penuh-penuh juga kita punya bak. Kenapa? Rohani kita kering. Rohani kita kering. Artinya tidak sungguh-sungguh tobat kan itu. Artinya ada konsekuensi juga dong bagi orang yang tidak tobat total, pastilah. Jadi tetap jauh lebih penting kalau kita tobat total dibanding daripada tobat sesaat, Bapak Ibu. Maka untuk itulah Tuhan mengingatkan Yosua bersama dengan orang Israel di dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Tuhan berjanji kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa.
Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Pertanyaannya, masih relevan nggak ayat ini buat kita? Masih Bapak Ibu. Kita diingatkan pagi hari ini oleh Tuhan. Ingat, renungkan, lakukan. Setiap firman Tuhan yang saya sudah sampaikan yang sudah saya sampaikan kepada para nabi-nabi awal. Mulai dari PL sampai ke PB. Itu pesan Tuhan buat kita kan. Lalu, sambil engkau renungkan, engkau hafalkan, engkau praktekkan firman itu. Hati-hati dalam bertindak. Jangan sembrono. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Ikuti saran masukanku seperti firman Tuhan yang sudah kau baca, kau renungkan. Itu kata Tuhan kan bagi kita pagi hari ini. Jangan mudah disogok. Ini kan bicara masalah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan mudah disogok. Jangan kau pula yang nyogok. Jangan gampang dipengaruhi oleh orang lain. Dengarkanlah, ingatlah firmanku yang sudah saya sampaikan kepada Musa, Yosua, dan sebagainya. Pasti kau beruntung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan, Pak Tony gimana sih caranya supaya kita selalu beruntung? Ini resepnya. Gimana sih caranya Pak Tony supaya kita selalu sukses dalam keluarga, sukses dalam bisnis, sukses dalam usaha, sukses dalam karir, sukses dalam studi, sukses dalam totalitas hidup? Kata kuncinya kita ketemu. Kembali kepada Tuhan dan firman. Karena ini juga yang dipegang dan diyakini, diimani, dipraktikkan oleh Yosua. Maka dia berhasil memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh dengan berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi mereka. Saya rasanya tidak ada yang perlu kita ragukan untuk melakukan firman Tuhan dengan komitmen dan konsisten Bapak Ibu. Berkat Tuhan kepada Yosua, kepada bangsa Israel, ribuan tahun yang lalu masih tersedia buat kita juga di hari ini, di zaman ini. Mari kita lakukan firman Tuhan. Karena janji Tuhan kepada Yosua bukan omong-omong, apalagi juga omong kosong, bukan. Ada buahnya, ada hasilnya. Ini harus kita tarik nih kepada kita hari ini Bapak Ibu. Keempat, terlihat betul kepemimpinan atau leadership daripada Yosua sangat begitu luar biasa. Waktu Tuhan pilih dan panggil dia memimpin bangsa Israel dengan keadaan dan situasi karakter yang sangat dan amat keras. Bahkan Tuhan ini sampai mengatakan bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu Bapak Ibu kalau bahasa kampung saya si jogal kekung. Bahasa Indonesianya ngeyel. Susah diatur. Susah dibimbing. Susah diajar. Susah pula tobatin. Yosua udah tahu itu karakter orang-orang di sekitarnya bangsa Israel begitu tuh. Karena apa? Musa aja jatuh dalam dosa. Gara-gara mereka juga kan sebenarnya. Di samping ada peran Musa juga. Salah satu faktor terbesar, Musa itu sampai emosi. Sehingga itu yang menghalangi dia sampai tanah perjanjian. Karena desakan dari orang Israel yang tegar tengkuk alias si jogal rukung itu, saudara. Yosua paham itu. Bahwa bangsa yang dia pilih, bangsa yang dia pimpin, bangsa yang akan diarahkan itu bukan bangsa yang gampang. Ngeyelnya sampai tingkat ubun-ubun. Tapi Yosua tidak minder. Yosua tidak takut. Yosua nggak tawar hati. Karena dia yakin, seperti namanya, Tuhan adalah penyelamatku. Tapi dia percaya betul, waktu dia mengambil kepemimpinan yang Tuhan beritakan kepada dia, pertolongan Tuhan yang sama pula akan menolong dia, menyelamatkan dia, membawa bangsa Israel yang tertengkuk itu sampai tanah perjanjian. Dan terbukti di Yosua pasal 1 ayat 2. Setelah Musa mati, Yosua pun siap siaga menyeberangi sungai Yordan itu dengan seluruh bangsa Israel. Dan akhirnya pun mereka sampai tanah perjanjian. Yang kelima,
Kita Yosua juga memberikan simbolisasi atau tipologi atau lambang kehadiran Kristus di kemudian hari. Mari kita lihat. Arti nama Yosua, sekali lagi Bapak, tolong jangan langsung dilupakan nih. Tadi adalah Tuhan penyelamatku atau Tuhan penolongku. Itu adalah tipologi Yesus yang akan datang di kemudian hari. Menjadi sang juru selamat total. Bagi seluruh manusia di dunia ini. Asal sungguh-sungguh orang itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Artinya Yosua memang dipercaya oleh Tuhan. Memimpin bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir sampai tanah perjanjian. Istilahnya ini penyelamatan jangka pendek. Penyelamatan secara jasmania. Tetapi akan ada penyelamatan total yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Lewat apa? Yesus Kristus. Sehingga kita mendapatkan keselamatan yang total dan kekal itu di surga. Yesus menyelamatkan total kehidupan kita di dunia ini dan juga di surga, saudara. Itu dicatat dari Ibrani pasal 4 ayat 8. Jadi artinya, saudara, simbol-simbol kehadiran Yesus itu di dalam PL sangat amat banyak. Jadi kesalahan besar kalau orang Kristen sebagian berpikir, Yesus itu baru ada perjanjian baru, sesat itu. Kehadiran Yesus itu sudah ada dalam PL. Bahkan sebelum para nabi-nabi PL dipanggil, dipilih, lahir, dia sudah ada. Karena dia adalah Tuhan. Bahkan setelah para nabi-nabi itu pun ada, Tuhan Yesus juga hari dalam diri mereka. Dalam setiap penyertaan, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan dimanapun mereka berada. Karena di sini kita bisa melihat tentang pentingnya warisan dan tanah dan pembagian tanah. Penaklukan Yosua terhadap orang-orang di Kanaan yang lebih dahulu mensabotase kan gitu ya Bapak Ibu ya. Berhasil Bapak Ibu. Dan Yosua pun membagi tanah itu ke 12 suku orang Israel. Artinya apa? Yosua bukan pemimpin korup loh Bapak Ibu. Dia tetap adil kepada 12 suku bangsa Israel. Ini sebagai salah satu bentuk konsistensi Yosua menaati firman Tuhan dan melakukan apa yang sudah Tuhan instruksikan. Dari sini kita harus banyak belajar nih Bapak. Waktu kita dipakai oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, jangan kita menahan sendiri itu berkat. Tapi kita harus jadi saluran berkat bagi orang lain. Yosua pasal 19 ayat 51 menjelaskan lebih detail pembagian tanah kepada 12 suku bangsa Israel itu. Sampai selesai. Pembagian tanah itu dilakukan. Dan Yosua tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Sebagai hamba Tuhan ini kita perlu banyak belajar juga. Bapak pun dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita sebagai hamba Tuhan bisa dipakai Tuhan juga. Menjadi alatnya, menolong keluarga-keluarga yang sedang bersengketa dengan pembagian harta gonung ini. Kami sering alami itu. Kami bukan siapa-siapa di keluarga itu. Tapi karena keluarga itu menganggap kami ini adalah pemimpin rohaninya, maka mereka bilang, Pak Tony, boleh nggak Pak minta tolong Pak? Kami bersaudara perang dingin ini Pak, karena pembagian warisan dari orang tua. Oke, kami akan bantu. Dalam posisi itu Bapak Ibu, saya harus netral. Saya harus objektif. Saya tidak boleh berpihak kepada 1, 2, 3 orang. Nggak boleh. Saya harus objektif. Karena saya sedang dipilih, dipanggil, ditempatkan Tuhan di situ. Menjadi alat Tuhan. Mendamaikan, menyelesaikan persoalan mereka. Ya memang nggak gampang. Kadang-kadang yang sebelah kiri ngotot juga harus dapat bagiannya yang lebih besar.
Karena merasa, wah dia anak laki-laki, seperti orang Batak kan gitu. Tapi kami selalu bawa dudukan persoalan itu kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Ini loh, firman Tuhan katakan begini. Kalau kita katakan kita percaya sama Tuhan, kita katakan kita ini anak Tuhan, mari kita ikuti aturan Tuhan. Jangan buat aturan masing-masing. Jangan bawa kepentingan masing-masing. Bawa kepentingan Tuhan. Karena itu yang dilakukan oleh Yosua waktu dia membagi tanah Kanan kepada 12 suku. Damai. Damai. Nah, jadi ini penting buat kita hamba Tuhan. Kita tidak hanya dipakai oleh Tuhan untuk berkhotbah di belakang mimbar. Enggak loh Bapak. Sampai ke pelayanan masalah kayak gitu pun seringkali juga Tuhan bisa pakai kita. Dan kita harus siap. Yang ketujuh, memuat pesan tentang akibat dosa. Emang seberapa besar sih akibat dosa itu kemarin? Ketidaktaatan bangsa Israel karena kembali kepada dosa yang lama. Bahkan juga mereka senang memperoleh dosa yang baru, Bapak Ibu. Itu mengakibatkan kekalahan mereka dalam menghadapi bangsa-bangsa lain. Contoh kasus. Yosua pasal 7 ayat 25. Kisah dosa Akan. Di mana dia ini mengambil jubah Babilonia. Kebetulan jubah orang Babilonia itu rupanya penuh dengan emas. Seberat 50 sikal. Ya. Dan juga dikelilingi jubah itu, di sekitar jubah itu apa? 200 sikal perak. Lalu si Akan ini mengambil itu lalu menyembunyikannya. Dibawa ke rumahnya sendiri. Tuhan marah. Tuhan marah. Karena terselip di sana ada motivasi pribadi, tujuan pribadi, ada kepentingan pribadi, dan juga ada pencurian di sana. Tuhan marah, Bapak Ibu. Yosua sangat merasakan betul waktu mereka kalah menghadapi bangsa lain. Waktu mereka tidak dibela Tuhan lagi. Waktu menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan. Memang akan akhirnya mengakui dosanya dengan mengatakan, memang akulah yang telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Tapi akan katakan, saya siap dihukum. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, dosa itu serius dampaknya.